Oke, pada kesempatan ini saya ingin uh, mempresentasikan tentang uh, karya ilmiah saya yang bertolak belakang dari buku Romo Armadarianto. Saya memberi judul Kerendahan Hati dalam Iman Umat Kristiani berdasarkan tinjauan teologis buku Remah dan Daun Kering. Fokus tulisan ini ialah mengenai kerendahan hati dan relevansinya dengan kehidupan umat Kristiani yang latar belakangnya hidup di tengah kemajemukan. Indonesia itu merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam pulau dan tentu dari banyaknya pulau ini mengandaikan bahwa juga memiliki beragam jenis suku, ras, dan juga tentu saja agama. Kerendahan hati kalau dilihat dari segi kemajemukan ini atau lebih spesifik dalam iman Kristiani menjadi salah satu aspek dari banyaknya aspek lain yang berpengaruh dalam perkembangan iman umat Kristiani. Sebagai aspek yang menentukan karena hati banyak diperbincangkan oleh banyak orang terutama dari kalangan umat Kristiani. Menjadi perbincangan karena untuk menjadi rendah hati itu merupakan kesulitan tersendiri di mana hidup di tengah kemajemukan tentu membuat umat Kristiani memiliki kesulitan tersendiri dalam upaya untuk mengaktualisasikan kerendahan hati itu sendiri. Persoalannya adalah muncul kesulitan dari kalangan umat Kristiani dalam menyesuaikan dirinya di tengah kemajemukan tempat tinggalnya. Itulah mengapa dikatakan bahwa umat Kristiani mengalami kesulitan dalam mengaktualisasikan kerendahan hati yang menjadi ciri khas Kristiani itu sendiri. Temuan yang saya dapatkan dalam tema ini yaitu mengapa umat Kristiani masih kesulitan dalam merefleksikan makna kerendahan hati melalui pengalaman sehari-hari serta mengimplementasikannya kepada sesama. Sebagai umat Kristiani, kerendahan hati menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Kemajemukan bangsa Indonesia tentu menuntut setiap orang di dalamnya untuk pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Tentunya penyesuaian ini tidak terlepas dari jati dirinya sebagai sebagai umat Kristiani. Mengapa dikatakan sebagai ciri khas Kristiani itu dilatar belakangi oleh kitab suci umat Kristiani sendiri. Dalam Alkitab mengatakan karena hati sebagai penuntun menuju kehormatan. Bisa dilihat dalam Amsal bab 15 ayat 13. Karena inilah karena hati menjadi salah satu ciri khas Kristiani di mana ketika seseorang ingin dihormati bukan jabatan atau kehidupan berkelimpahan dibutuhkan, tapi kerendahan hati. Alkitab dalam Amsal bab 15 ayat 13 menekankan bahwa ketika seseorang ingin dihormati, itu bukan jabatan atau kehidupan berlimpah. Dalam hal ini bukan material yang menjadi tolak ukur ketika seseorang ingin dihormati, tapi kerendahan hati itu sendiri. Armadarianto dalam bukunya yang menjadi acuan saya dalam melakukan presentasi ini, bukunya Remah dan Daun Kering mengatakan bahwa menjadi rendah hati itu sebuah perjalanan rohani sepanjang hidup. Artinya, untuk menjadi kerendahan hati itu tidak memiliki batas tertentu, memiliki ujung. Untuk menjadi rendah hati itu merupakan perjalanan sepanjang hidup, di mana usaha-usaha untuk menjadi rendah hati itu dituntut untuk terus berusaha, terus mencapai sehingga ketika perjalanan rohani kita sebagai umat Kristiani tercapai, maka dalam hal itu kerendahan hati menjadi sebuah perjuangan yang dikatakan sepanjang hayat, sehingga dapat menghasilkan pribadi yang rendah hati pada akhirnya. Perjuangan ini tidak berhenti sampai manusia mampu mensetarakannya dengan rendah hati Tuhan sendiri, tetapi sampai ia kembali kepada Tuhan. Inilah puncak
Mengapa dikatakan tadi bahwa perjalanan itu sebuah perjalanan, kerendahan hati itu sebuah perjalanan rohani sepanjang hidup. Sepanjang hidup artinya ketika ia masih berada di dunia, dan ketika ia uh, meninggalkan dunia, ia mensetarakan rendah hati yang ia usahakan sepanjang hidupnya dengan kerendahan hati Tuhan itu sendiri. Vox Patris, buku yang ditulis Santo Paulus dari Salib, pendiri kongregasi Passionis, menjabarkan beberapa ciri seorang yang sungguh rendah hati. Satu di antaranya adalah seseorang yang rendah hati ialah dia yang mengenal dirinya sedalam-dalamnya. Artinya ketika seseorang dikatakan rendah hati ketika ia menyadari siapa dirinya sendiri. Yang menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang berciri khas Kristiani. Dia mampu mengenal dirinya sedalam-dalamnya. Karena hati pertama-tama berasal dari dalam hati setiap pribadi. Manusia sendiri yang memproduksi kerendahan hatinya yang paling dalam berdasarkan pengalaman yang direfleksikan. Karena hati sebagai spiritualitas Kristiani. Umat Kristiani tidak merasa asing ketika berbicara tentang kerendahan hati. Itulah mengapa ditegaskan dalam Amsal tadi bahwa kerendahan hati itu sebuah usaha di mana ketika seseorang tidak mengikat dirinya dengan hal-hal materialisme. Lalu kitab suci umat Kristiani menekankan kerendahan hati sebagai patokan yang menjadi tolak ukur imannya sebagai seorang Kristiani. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang rendah hati. Mau mengatakan bahwa orang yang rendah hati itu merupakan pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam 1 Petrus bab 5 ayat 5. Karena hati melahirkan sesuatu yang lain bagi setiap orang yang memilikinya. Dengan menjadi rendah hati, seseorang menjadi pribadi yang mengikat dirinya dengan Tuhan itu sendiri. Ia bukan menjadi seseorang yang berpacu pada dirinya sendiri, tetapi dia menjadi satu dengan Allah yang menjadi pemilik kerendahan hati itu sendiri. Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai seorang yang rendah hati. Dapat dilihat dalam Matius bab 11 ayat 29. Pendeklarasian ini tentu didasarkan pada hakikatnya sebagai Allah yang menjadi manusia, serta diimplementasikannya dalam tindakannya. Spiritualitas ini menjadi momen manusia beriman menyatukan diri dengan Allah, sumber kerendahan hati itu sendiri. Di mana manusia menjadi rendah hati ketika ia mampu menyatukan dirinya dengan Yesus Kristus yang rela meninggalkan kodratnya sebagai Allah dengan menjadi manusia. Inilah puncak dari kerendahan hati yang dimaksudkan tadi. Mengapa Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai seorang rendah hati? Karena ia sanggup mengimplementasikan semuanya itu dalam tindakannya dan berpuncak pada kesatuan dirinya dengan manusia. Ia rela meninggalkan kodratnya sebagai Allah dan menjadi sama dengan manusia. Manusia merendahkan diri menjadi serupa dengan apa yang telah diselesaikan oleh Yesus yang berpuncak pada kematiannya di Kalvari. Menjadi serupa berarti menjadi sama dalam semua yang dilakukan olehnya. Karena itu ditegaskan dalam bukunya oleh Ahmad Daryanto, Ramadan dan Kering, mengandalkan suatu relasi yang intim antara manusia dengan Yesus. Ada hubungan intim antara manusia yang rendah hati dengan Allah. Dalam relasi ini, kerendahan hati nyata ketika manusia tidak lagi bertumpu pada kekuatannya sendiri, tetapi pasrah kepada kehendak Allah. Ahmad Daryanto menyimak daun kering itu sebagai sebuah spiritualitas yang menyebutnya daun kering sebagai metafora tahap hidup rohani. Penyebutan daun kering memaksudkan pula momen kerendahan hati untuk dimatangkan dan dibakar oleh Kristus, oleh cintanya, dan pada akhirnya akan bersatu dengan tanah untuk menjadi humus yang menumbuhkan dan menyuburkan aneka tanaman. Spiritualitas merupakan itu yang memiliki destinasi rohani yang menyuburkan dan menumbuhkan kehidupan sesama yang lain dari banyak generasi dan bukan terutama untuk dirinya sendiri. Menjadi rendah hati itu adalah bukan mementingkan diri sendiri, tetapi mengikut sertakan orang lain, bahkan lebih ekstrim yakni mendahulukan orang lain daripada mendahulukan diri sendiri. Dan kering menjadi sebuah metafora yang dapat dijumpai dimanapun dan kapanpun. Karena itu penulis membandingkan
Saya membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Charles M. Shelton dalam bukunya dengan judul Menuju Kedewasaan Kristen halaman 5, bahwa menjadi orang Kristen yang dewasa harus melihat dan merefleksikan pengalaman sehari-hari. Inilah yang dilakukan oleh Ahmad Rianto, yakni ia melihat dan kering itu sebagai metafora, sebagai personifikasi bagaimana manusia ingin menjadi rendah hati, yakni dengan membandingkan perjalanan daun itu sendiri. Daun kering ini merupakan pengalaman sederhana yang dapat dijumpai sehari-hari tetapi aktual ketika menjadi metafora spiritualitas perkembangan iman mencapai level dewasa atau matang. Karena hati adalah metafora daun kering Ahmad Rianto. Daun tidak selamanya berwarna hijau. Ada saat di mana ia menjadi matang dan kering oleh terpaan sinar matahari yang terus-menerus membakar dirinya sampai ia menjadi daun kering. Sinar matahari Kristus terus-menerus membakar diri manusia sampai matang dan pada akhirnya siap menjadi berguna bagi sesama. Inilah metaforis dari sebuah daun dan dipersonifikasi dengan kehidupan manusia itu sendiri. Di mana manusia ketika ingin menjadi seorang rendah hati, dia merefleksikan perjalanan daun dari ketika yang tumbuh hijau, dibakar oleh sinar matahari, bekerja, berkontribusi kepada pohon, dan kemudian kering dan jatuh lalu berguna lagi bagi tanaman lain dengan menjadi humus. Artinya bahwa manusia harus rela membakar dirinya dengan kehidupan sehari-hari, dengan memberikan dirinya kepada sesama, dengan menghadapi segala macam cobaan, dan melihat bahwa itu semua adalah cara bagaimana Tuhan mematahkan diri kita, dan pada akhirnya siap menjadi berguna bagi sesama. Artinya momen berguna bagi sesama ini menuntut dari setiap manusia beriman untuk menyatu terlebih dahulu dengan Kristus. Karena seperti daun kering, jika tidak menyatu dengan tanah, ia tidak akan berguna bagi sesama atau tanaman lain. Momen ini juga mau menggambarkan kerendahan hati. Daun pada dasarnya bersifat pasif, yaitu ia membiarkan dirinya disinari oleh cahaya matahari, baik matahari pagi yang hangat, matahari siang panas, maupun matahari sore yang lembut. Tidak ada pemberontakan dari pihak daun ketika ia mengalami kekurangan cahaya atau ketika ia kepanasan. Karena itu kerelaan untuk dipapar oleh cahaya Kristus merupakan proses pemurnian, proses menjadi rendah hati. Dari mana proses pemurnian itu dapat kita lihat sebagai manusia? Proses pemurnian itu dapat diperoleh ketika manusia menjalani kehidupannya sebagai manusia dengan tentu saja ada banyak pencobaan, ada banyak hal-hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dikatakan bahwa sebagai cahaya Kristus yang membakar diri manusia itu, dan itu juga merupakan sebuah proses untuk mencapai kerendahan hati. Bersama Kristus, manusia beriman tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan iman akan Tuhan. Kedewasaan iman ini memuat di dalamnya yang diperoleh dari penyatuannya dengan Tuhan yang sebagai kerendahan hati itu sendiri. Rasul Paulus mengatakan demikian, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Menjadi serupa di sini berarti merujuk kepada semua aspek kehidupan Yesus, di mana ia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pribadi yang rendah hati. Apa dasar Yesus mendeklarasikan dirinya? Ini dikatakan tadi bahwa karena ia mampu mengimplementasikan apa yang menjadi dasar dari rendah hati itu sendiri dalam tindakannya, dan yang berpuncak pada penyerahan dirinya sampai wafat di kayu salib. Tujuan akhir dari sebuah perjuangan daun kering adalah pada penyatuannya dengan tanah. Karena itu manusia beriman yang rela dimatangkan oleh cahaya Kristus pada akhirnya bersatu dan serupa dengan Kristus. Dalam proses membiarkan diri diterpa oleh cahaya Kristus, kedewasaan iman diuji oleh keterikatan akan hal-hal jasmani. Keterikatan yang muncul dari perasaan manusiawi membelenggu diri dan menandai ketidakmatangan hidup spiritualitasnya. Hal ini dikatakan oleh Ahmad Rianto dalam bukunya Ramadan Daun Kering.
Spiritualitas Daun Kering mengantar manusia beriman kepada penyatuan diri dengan Kristus. Metafora daun kering itu ketika dipersonifikasi dengan kehidupan manusia, itu merupakan bagaimana ketika berawal dari ia masih hijau, kemudian dimatangkan oleh cahaya Kristus, gugur dan menyatu dengan tanah, kemudian menjadi humus dan menjadi pupuk bagi tanaman lain. Ketika disandingkan dengan manusia beriman, itu merupakan usaha-usaha yang berpuncak pada penyatuan diri dengan Kristus. Inilah eksistensi daun, yaitu tumbuh, berkembang, layu, kering, dan kembali kepada yang menghidupinya, yakni tanah. Dan kering membiarkan dirinya masuk dan menyatu dengan tanah. Momen penyatuan ini tidak terlepas dari proses panjang yang telah dilewatinya selama ia masih menyatu dengan pohon. Ia tidak mengingat atau mengenang kontribusinya terhadap pohon, tetapi pasrah dengan kembali kepada sang kehidupannya, yaitu tanah. Manusia meninggalkan perannya yang lama dan mengambil peran yang baru yang lebih berarti. Dan kering telah menyatu dengan cangkram hati sejati. Perjalanan panjang yang tidak membawanya kepada kesia-siaan, tapi membawanya kepada cita-citanya, penyatuannya dengan tanah, penyatuannya dengan sang kerendahan hati, yakni Yesus. Perjalanan menjadi rendah hati. Untuk menjadi rendah hati ada proses panjang yang harus dilalui. Proses panjang ini kemudian menjadi penentu untuk menjadi pribadi yang rendah hati sejauh yang menginginkan kerendahan hati membiarkan diri dikendalikan oleh Tuhan. Daun kering menjadi sebuah metafora perjalanan iman, perjalanan membiarkan diri dikendalikan oleh Tuhan. Ketika daun gugur dari pepohonan, ia tidak berkomentar atau memberi petunjuk kepada angin untuk dibawa kemana dirinya, tetapi ia membiarkan dirinya diterbangkan oleh angin, entah jatuh di tempat yang tidak ia sukai, tetapi mau tidak mau ia harus menerima kenyataan tersebut. Artinya, ketika dibandingkan dengan manusia beriman, ia harus membiarkan dirinya dikendalikan oleh Tuhan. Manusia ketika menyatukan dirinya dengan Tuhan, ia harus bersifat pasif. Artinya membiarkan Tuhan untuk mengendalikan dirinya. Tentu saja hal ini tidak bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri ketika kita ingin melakukan sesuatu. Proses panjang berakhir pada penyatuan dirinya pada tanah sang kehidupannya. Momen penyatuan ini tidak terlepas dari proses panjang yang telah dilewatinya selama ia masih menyatu dengan pohon. Ia tidak mengingat lagi kontribusinya terhadap pohon, tetapi pasrah dengan kembali kepada sang kehidupannya, yakni tanah. Manusia meninggalkan perannya yang lama dan mengambil perannya yang baru yang lebih berarti. Ketika ia diterbangkan oleh angin, dan dari pihak daun kering, ia tidak memberontak tetapi membiarkan memasrahkan dirinya untuk diterbangkan kemana tempat yang tidak ia sukai. Dan ketika ia landing di tanah, ia mengambil perannya yang baru. Ia tidak lagi mengambil perannya sebagai daun yang memberi kontribusi kepada pohon, tapi ia mengambil perannya yang baru, yakni menjadi berguna bagi sesama dengan menjadi humus dan pupuk bagi tanaman lain. Perjalanan menjadi rendah hati berakhir pada penyatuan diri dan melebur dengan Tuhan sang kerendahan hati itu sendiri. Perjalanan menjadi rendah hati adalah Allah sendiri, di mana Allah rela menjadi manusia sama dengan manusia. Hal ini nyata dalam pribadi Yesus. Berawal dari persetujuan Maria, Yesus mulai menjalani kehidupannya sebagai manusia. Dapat dilihat dalam buku Percakapan Rohani yang ditulis oleh Bernardus Silvestri. Manusia meninggalkan keterikatannya dengan dunia dan menyatukan dirinya dengan Tuhan. Inilah keadaan hati manusia yang beribut dengan hati yang merelakan. Materi dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Manusia membutuhkan materi untuk dapat hidup. Materi kemudian melahirkan sikap materialisme bagi manusia yang cenderung sudah terikat dengan hal-hal materi secara berlebihan. Materialisme melahirkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Kecenderungan ini kemudian mematikan hati nurani yang memproduksi kerendahan hati.
Yesus mengatakan demikian, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Artinya adalah seorang yang sifatnya materialisme atau mementingkan hal-hal duniawi, kesulitan untuk menjadi seorang rendah hati. Mengapa dikatakan kesulitan masuk lubang jarum? Karena ketika seorang terikat dengan hal-hal duniawi, hal-hal materi, ia mengalami kesulitan untuk masuk melalui lubang yang kecil karena dihalangi oleh barang-barang duniawi. Orang kaya dilambangkan sebagai seorang yang materialistis karena kecintaannya pada harta kekayaan dia merupakan tujuannya yang utama yakni sebagai manusia yang bertuhan. Orang kaya ini cenderung memilih harta kekayaannya sehingga Yesus mengatakan bahwa ia sulit untuk masuk kerajaan surga. Itulah mengapa dikatakan bahwa lubang yang kecil itu diartikan sebagai um, jalan untuk menjadi rendah hati. Di mana ketika seorang menjadi rendah hati, ia harus melepaskan keterikatannya dengan hal-hal duniawi. Karena itu menjadi penghalang baginya untuk menyatukan dirinya dengan sang kerendahan hati itu sendiri. Keterikatannya pada harta benda melahirkan sikap angkuh dan membuat ia sulit menjadi orang yang rendah hati. Dikatakan bahwa materi merupakan satu kesatuan dengan manusia, tapi para murid Yesus berani meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus. Di sini ada sikap kerelaan untuk meninggalkan segala-galanya demi mengikuti Yesus. Para murid merasa bahwa berada pada tahap memiliki segala-galanya belum tentu membuat mereka bahagia, dan dengan mengikuti Yesus, mereka secara langsung merendahkan diri dengan meninggalkan cita-cita mereka. Mereka meninggalkan materi karena menyadari bahwa kerajaan Allah tidak disaksikan melalui materi duniawi tetapi melalui hati. Dengan mengikuti Yesus, mereka menyatukan diri dengan Allah yang sebagai sumber kerendahan hati itu sendiri. Yang berikut kerendahan hati yang melahirkan toleransi. Sejak dahulu manusia hidup berdampingan dengan manusia lain dan masing-masing manusia itu memiliki kekhasannya sendiri. Kekhasan inilah yang menjadi pembeda satu sama lain. Inilah mengapa ditegaskan oleh Ahmad Daryanto. Hal ini dapat dilihat dalam buku Ahmad Daryanto, Menjadi Mencintai. Mengapa dikatakan bahwa pendampingan manusia lain dan masing-masing manusia itu memiliki khasnya sendiri. Kekhasan inilah yang menjadi pembeda satu sama lain. Dari sinilah kerendahan hati melahirkan toleransi. Dalam kekhasan ini, manusia dituntut untuk menjadi seorang yang saling memahami satu sama lain, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egosentris, tapi dengan menjadi rendah hati, seseorang menyadari bahwa sesamanya itu merupakan manusia yang memiliki martabat dan harkat yang sama di hadapan Tuhan. Karena untuk bisa menyebut sebagai individu justru harus ada distingsi yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Dalam kehidupan masyarakat, pluralitas yang ada di tengah-tengah mereka membuat mereka disebut sebagai masyarakat. Dengan adanya pluralitas, setiap orang terdorong untuk hidup berkomunitas. Perbedaan yang terdapat di setiap pribadi menumbuhkan rasa ketergantungan terhadap orang lain yang mendorongnya untuk hidup bermasyarakat. Sebagai kaum minoritas, umat Kristiani dihadapkan pada situasi yang sulit. Dalam hal ini adalah sulit menerima perlakuan yang tidak adil dari kaum mayoritas. Tapi perlakuan ini menjadi pupuk keutamaan yang berkenan kepada Allah, yaitu kerendahan hati. Inilah mengapa dikatakan bahwa hidup dalam kemajemukan menjadi kesulitan seseorang untuk mengimplementasikan kerendahan hati. Sebagai umat Kristiani, tentu kerendahan hati menjadi hal yang utama dari kehidupan umat Kristiani. Hidup di tengah kemajemukan manusia atau umat Kristiani harus menjadi seorang rendah hati, yakni memahami satu sama lain, tidak mementingkan diri sendiri. Dengan melewati proses ini, karena hati umat Kristiani menjadi semakin subur, dan hal ini kemudian
Dengan melewati proses ini, kerendahan hati umat Kristiani menjadi semakin subur dan hal ini kemudian berimbas kepada relasinya dengan sesama. Menjadi rendah hati itu adalah mengosongkan diri untuk Tuhan. Senada dengan ini, Santo Paulus dari Salib mengatakan bahwa mengosongkan diri itu adalah membiarkan diri di satu pihak menghargai, menghormati, dan mentaati semua orang, dan di pihak lain menghina diri sendiri dan senang dihina oleh orang lain. Santo Paulus dari Salib melihat bahwa kerendahan hati itu sebuah penyatuan secara total dengan Yesus. Artinya adalah penyatuan diri secara total dengan Yesus, melihat bagaimana proses Yesus mengimplementasikan sehingga dia mampu mendeklarasikan itu dengan tegas dan dengan yakin mendeklarasikan dirinya sebagai seorang hati. Yakni ia mampu meninggalkan kodratnya sebagai Allah dan menjadi sama seperti manusia dan bahkan rela dihina meskipun tanpa kesalahan dan berpuncak pada kematiannya di kayu salib. Beralih kepada kehidupan umat Kristiani, hidup di tengah pluralitas menurut umat Kristiani menuntut umat Kristiani untuk mengimplementasikan kerendahan hati agar terhindar dari perselisihan. Proses mengimplementasikan ini adalah dengan meninggalkan dunia pribadi dan masuk ke dunia sesama atau sosial. Tidak menjadikan identitas sebagai pembeda dalam proses mengimplementasikan iman Kristiani. Dengan menjadi rendah hati berarti identitas tidak menjadi penghambat dalam menjalani kehidupan di tengah pluralitas. Karena hati melahirkan toleransi sosial yang berperan sebagai jalan untuk mencapai tujuan, yaitu kebenaran. Dengan menjadi rendah hati dalam kehidupan yang plural, umat Kristiani menemukan banyak hal yang berakhir pada tujuannya, yaitu Allah sendiri. Yang berikut kerendahan hati sebagai sarana fundamental doa. Doa itu jalan, tetapi hanya kalau dasar kerendahan hati kuat. Artinya adalah ketika doa itu menjadi jalan bagi manusia untuk membebaskan dirinya dari hal-hal dunia, dari hal-hal material, dari cobaan-cobaan. Dasar untuk menjadi mewujudkan hal itu adalah kerendahan hati yang kuat. Karena hati menjadi dasar dalam membangun relasi dengan Allah. Berdoa kepada Allah sesungguhnya mengembalikan manusia kepada kerendahan hati di hadapan Allah yang rendah hati. Untuk membangun relasi dengan Allah, manusia harus meninggalkan sifat congkaknya. Karena itu dikatakan tadi bahwa karena hati menjadi dasar dalam membangun relasi dengan Allah. Membangun relasi di sini artinya kita berdoa kepada Allah. Dan untuk berdoa, manusia membutuhkan kerendahan hati. Meninggalkan sikap-sikap manusiawinya, congkaknya, sifat materialismenya, sikap ketergantungannya dan keterikatannya dengan hal-hal duniawi. Dalam doa, relasi yang sedang terjadi adalah antara dua pribadi, yaitu pendoa dan Allah sendiri. Relasi dengan Allah berpotensi menumbuhkan kerelaan dan sikap hati yang stabil. Sikap rela untuk mendengarkan Allah ini dengan sikap kontemplasi, yakni berkontemplasi menghasilkan sikap mengosongkan diri, berada dalam kerelaan hati dan siap mendengarkan. Armadarianto mengatakan bahwa keterpisahan daun dari pohon dan landing di tanah merupakan kesunyian, kesenyapan, dan kesendirian. Dalam kesendirian, pendoa memisahkan dirinya dari kebisingan dunia dan menyatukan dirinya dengan Allah. Doa itu melapangkan diri kita sampai dapat terisi oleh pemberian Allah berupa dirinya sendiri. Dengan doa, manusia dituntut untuk mengosongkan dirinya. Dia tidak, mengapa dikatakan mengosongkan dirinya? Tadi sudah dikatakan bahwa ia meninggalkan egoismenya, meninggalkan materialisme, meninggalkan keterikatannya dengan harta benda. Sehingga Allah mampu mengisi kekosongan tersebut dengan pemberian-pemberian berupa rahmat-rahmat darinya. Dalam berkontemplasi, pendoa mengosongkan dirinya yaitu menjadi rendah hati dan membiarkan Allah melimpahi dengan rahmat yang keluar dari dirinya sendiri.
atau seperti yang ditelaskan oleh Jinis, yakni persilakan sabda Allah masuk dan meresap di dalam hati. Dalam doa, pendoa meminta apa yang menjadi kemampuan dirinya dan apa yang tidak ada padanya. Jadi ini mempertegas bahwa ia berdoa ketika apa yang tidak ada padanya. Ia meminta untuk menjadi mampu melakukan hal yang tidak ia mampu. Mengisi apa yang tidak ia miliki dalam dirinya. Kekosongan identik dengan ketidakmampuan diri dalam melakukan segala sesuatu, karena sesuatu pun tidak ada padanya. Hal ini yang menjadi identitas atau ciri khas Santa Teresa dari Kalkuta. Kepasrahan Santa Teresa membuat Allah memulai karyanya yang kemudian nyata dalam apa yang dicapai oleh Santa Teresa sendiri. Dalam ketiadaan dan kekosongan, Allah memiliki ruang untuk mengisi dengan rahmat-Nya. Dengan demikian, mengosongkan diri berarti membiarkan Allah mengisi dan memenuhi diri pendoa dengan rahmat-Nya sebagai jawaban dari doa-doanya. Rendah hati dalam doa mengartikan bahwa seorang pendoa tidak menuntut untuk segera dikabulkan apa yang menjadi kehendak manusiawinya. Dengan rendah hati, si pendoa memiliki keyakinan bahwa hanya kehendak Allah yang dicarinya. Seorang pendoa yang rendah hati artinya tidak menuntut atau menjadi pihak yang aktif dalam hal ini yaitu menuntut agar apa yang dimintanya harus terpenuhi menurut kehendak manusiawinya. Tetapi ia menjadi pihak yang pasif, yaitu membiarkan Allah yang aktif. Dalam hal ini adalah Allah sendiri yang menentukan, hanya kehendak Allah yang terjadi atas diri pendoa. Pada tahap ini pendoa menyerahkan setiap segi kehidupannya kepada Allah. Oleh bapa rohani di padang gurun, doa diartikan sebagai momen mempersatukan diri manusia dengan Tuhan dan memberi kesaksian bahwa jiwa menghendaki apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu Armada Rianto mengatakan saat daun lepas dari pohon adalah saat membiarkan Allah yang mengambil inisiatif atas hidupnya. Daun pasrah kepada yang bawanya, yakni angin. Tidak ada pemberontakan dari pihak daun ketika ia terlepas dari pohon. Ia berserah diri sepenuhnya kepada angin yang menerbangkannya. Kerendahan hati dibutuhkan agar Allah bisa memulai karyanya dalam diri manusia. Keterlepasan manusia dari kehendaknya, ketiadaan dirinya, dimaksudkan untuk membiarkan Allah membawa si pendoa ke tempat di mana hanya Allah sendiri yang tahu. Momen membiarkan Allah inilah yang disebut sebagai kerendahan hati pendoa yang sebagai dasar dari doa itu sendiri. Menjadi kesimpulan, karena hati menjadi dasar umat Kristiani dalam menjalin relasinya dengan Tuhan. Untuk menjadi rendah hati, banyak tawaran-tawaran yang dapat dipelajari atau dijadikan alat sebagai upaya untuk menjadi seorang yang rendah hati. Tetapi sebagai umat Kristiani, tentu hanya Yesus yang menjadi tokoh utama kerendahan hati. Tetapi dalam perjalanan untuk menjadi rendah hati, umat Kristiani dihadapkan pada macam-macam tantangan perkembangan zaman, sehingga menyulitkan mereka merefleksikan makna dari kerendahan hati Kristiani. Kerendahan hati itu mengantar manusia yang berada dalam perkembangan zaman kepada kepasrahan, karena menyatukan dirinya dengan Tuhannya. Perjalanan menjadi rendah hati menuntut setiap orang untuk pasrah dan menyatukan diri dengan Allah yang sebagai sumber utama kerendahan hati. Dan kepemilikan atas harta benda dan lainnya menjadi sarana untuk mencapai kerendahan hati, bukan tujuan. Kerendahan hati menjadi spiritualitas Kristiani yang menjadi landasan umat Kristiani mencapai kesempurnaan imannya kepada Yesus. Jadi sekian saja presentasi dari saya. Saya berharap mudah-mudahan dengan ini menambah wawasan kita, memberi kita tambahan mengenai bagaimana pentingnya untuk menjadi seorang rendah hati. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih.